Bayangkan Anda terbangun di pagi hari, membuka ponsel, dan mendapati pemberitahuan, Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal dan drone ke jantung Israel. Israel membalas dengan menghancurkan situs-situs militer dan nuklir Iran. Bukan simulasi, bukan film Hollywood, tapi kenyataan geopolitik yang mulai keluar dari jalurnya. Selama puluhan tahun, dunia menyaksikan Israel dan Iran saling tuding, saling serang lewat perantara, dari Lebanon hingga Suriah, tapi sekarang, perang proksi berubah jadi duel terbuka, dan Amerika Serikat, sang wasit dunia, tampak tak lagi mampu atau tak mau menahan keduanya. Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Mengapa Amerika kehilangan kendali? Dan apakah dunia menuju titik tanpa balik di Timur Tengah? Hubungan Iran dan Israel ibarat dua kutub magnet yang saling menolak sejak revolusi Iran 1979. Iran menyebut Israel sebagai entitas penjajah. Israel menyebut Iran sebagai ancaman eksistensial. Di balik retorika itu, ada perang bayangan. Israel menyerang konvoi senjata Iran di Suriah. Iran mendanai Hizbullah, Hamas, dan milisi di Irak. Mossad membunuh ilmuwan nuklir Iran. Iran membalas dengan serangan siber dan drone. Konflik ini berlangsung selama 2 dekade dalam diam. Dengan Amerika Serikat berperan sebagai peredam, Amerika menekan Iran lewat sanksi, melindungi Israel dengan bantuan militer dan teknologi pertahanan canggih. Tapi selama ini, semua masih terkendali, hingga akhirnya, satu loncatan mengubah segalanya, serangan langsung dari Iran ke wilayah Israel, dan serangan balasan brutal dari Israel ke jantung Iran. Pada pertengahan 2025, sesuatu terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal balistik dan drone ke kota-kota utama Israel, Tel Aviv, Haifa, Petah Tikva. Israel langsung membalas lewat Operation Rising Lion, serangan udara ke lebih dari 100 fasilitas militer Iran. Beberapa fasilitas nuklir strategis seperti Natanz dan Fordo jadi target. Komandan tinggi IRGC dilaporkan tewas. Ini bukan lagi perang bayangan, ini konfrontasi langsung dua negara besar di Timur Tengah. Amerika memang membantu Israel menghadang rudal melalui sistem THAAD dan F-35 yang dikerahkan di Yordania dan Irak. Namun, Amerika tidak mengintervensi langsung. Inilah yang jadi pertanyaan banyak analis. Mengapa Amerika tidak menghentikan eskalasi ini lebih awal? Ada 3 faktor utama mengapa Amerika kehilangan daya tekan dalam konflik ini. Pertama, Amerika lelah dan terpecah fokus. Setelah perang panjang di Afghanistan dan Irak, publik Amerika semakin jenuh dengan keterlibatan militer luar negeri. Di saat yang sama, Washington terpecah perhatian dengan Rusia di Ukraina dan ketegangan di Laut China Selatan. Timur Tengah bukan lagi prioritas. Kedua, hubungan Amerika-Israel semakin kompleks. Meski Amerika masih jadi pendukung utama Israel, hubungan keduanya mulai renggang. Beberapa friksi muncul soal kebijakan ekstrem pemerintahan sayap kanan Israel, pendudukan tepi barat, serangan terhadap fasilitas sipil di Gaza yang menuai kritik global. Meski Presiden Amerika secara resmi mendukung Israel, tekanan dari dalam negeri dan internasional membuat Washington lebih berhati-hati. Dan ketiga, Iran tak lagi takut. Sanksi ekonomi tak memaksa Iran bertekuk lutut. Kesepakatan nuklir JCPOA gagal direvitalisasi. Iran memperluas pengaruhnya lewat poros milisi Syiah di Irak, Lebanon, Suriah, bahkan Yaman. Teknologi rudal dan drone buatan Iran kini punya jangkauan jauh, akurasi tinggi, dan dampak nyata. Dengan kata lain, Amerika tak lagi bisa menekan Iran seperti dulu, dan tak bisa mengontrol Israel seperti biasanya. Konflik ini bukan soal dua negara saja, dampaknya menyebar ke seluruh dunia. Konflik ini bisa picu harga energi naik. Iran adalah penjaga Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia. Ketegangan membuat harga Brent melonjak 5-7, memicu inflasi global, investor panik, negara-negara Eropa ketar-ketir. Lalu ancaman nuklir akan makin nyata. Iran mempertimbangkan keluar dari NPT Non-Proliferation Treaty. Jika itu terjadi, jalan menuju senjata nuklir terbuka. Israel sendiri tidak pernah secara resmi mengakui punya senjata nuklir, tapi semua tahu mereka punya. Konflik ini bisa berubah menjadi perang nuklir regional.
Dan krisis kemanusiaan dipastikan terjadi, lebih dari 200 warga sipil Iran tewas dalam serangan udara, puluhan warga Israel meninggal akibat rudal, rumah sakit penuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, sementara dunia hanya bisa menonton, menyesali, dan memperdebatkan siapa yang benar. Dari sudut pandang Teheran, konfrontasi bukanlah pilihan pertama melainkan reaksi yang lama ditahan. Selama lebih dari 2 dekade, Iran menjadi sasaran dalam perang diam-diam yang tak pernah benar-benar diakui. Ilmuwan mereka dibunuh, reaktor nuklir mereka disabotase, dan wilayah mereka jadi target rudal yang tak pernah diakui secara resmi oleh siapapun. Tapi semua orang tahu, itu kerja Mesat, atau jet-jet tempur tak berlogo yang datang dari langit malam. Bagi banyak rakyat Iran, konflik ini bukan sekadar soal politik atau wilayah. Ini tentang harga diri nasional, tentang pembalasan atas tahun-tahun penghinaan, tentang menunjukkan bahwa Iran bukan sekadar pion dalam peta besar Timur Tengah. Pemerintah di Teheran percaya bahwa selama Israel terus menikmati impunitas di bawah payung perlindungan Washington, tak akan ada jalan damai yang adil. Bagaimana bisa berdamai jika satu pihak terus menekan dan yang lain hanya boleh menahan diri? Mereka melihat diplomasi, seperti JCPOA, gagal memberi keamanan atau pengakuan, dan kini Iran ingin mengubah itu dengan menunjukkan bahwa mereka juga bisa membalas, bisa menggertak, dan bisa membentuk ulang lanskap kekuasaan regional. Namun, di balik retorika, banyak rakyat Iran sadar, ini bukan hanya soal kekuatan, tapi soal bertahan di dunia yang selalu curiga pada mereka, dan di mata mereka, dunia ini belum pernah berpihak secara adil. Amerika pernah menjadi polisi dunia, tapi hari ini, ia tampak seperti pemadam kebakaran yang datang terlambat. Rumah yang sudah terbakar habis, Iran dan Israel, dua kekuatan yang tak pernah akur, akhirnya berduel terbuka, dan dunia hanya bisa berharap, ini tidak akan berujung pada perang yang lebih besar, perang yang melibatkan Rusia, Turki, China, bahkan NATO. Karena jika konflik ini terus membesar, bukan hanya Timur Tengah yang terbakar, tapi stabilitas dunia yang selama ini rapuh bisa runtuh sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah ini awal dari perang baru di abad ke-21, ataukah dunia masih bisa menarik napas dan menyusun ulang kepingan damai yang tersisa? זה לא נפילות? נפילות, אבא, זה נפילות. זה פה!